Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar ya terkait mata kuliah perencanaan program promosi kesehatan yang berkaitan terkait dengan perencanaan program promkes di tempat kerja dan rumah sakit. Ya, ini kan kalian udah turun lapang ya ke tempat kerja, ada yang dapat di rumah sakit, di SPPG ya, dan di rumah sakitnya di rumah sakit IB. Oke, nanti kita secara teori mungkin nanti bisa dikaitkan terkait dengan teori yang kalian dapatkan di lapangan dengan teori yang ada di ilmu sebenarnya. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini diharapkan nanti mahasiswa yang pertama itu mampu ya memahami konsep promosi kesehatan berbasis setting. Lalu yang kedua, menganalisis kebutuhan promkes di tempat kerja dan rumah sakit. Lalu melakukan penyusunan perencanaan program yang sistematis dan yang terakhir merancang intervensi ya yang efektif dan berkelanjutan. Ya, oke. Nah, di sini kita mengenal ada namanya konsep setting based approach ya. Di mana kalau kita berbicara terkait dengan setting based approach itu adalah berkaitan dengan pendekatan yang berbasis tempat ya, berbasis tempat. Tempat di mana orang itu mendapatkan tempat di mana orang itu bekerja dan mendapatkan layanan. Ya. Nah, di mana ini promkes yang dilakukan berdasarkan lingkungan ya, lingkungan spesifik atau tempat orang mereka bekerja dan mendapatkan layanan. Ya. Setting utamanya ya ini ya tempat kerja dan fasiankes ya. Fasiankes itu bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa klinik, ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau tempat kerja ya bisa di perusahaan gitu. Contohnya dulu yang kalian mengambil turun lapang di SPPG gitu ya. Tujuannya apa ya? Ini untuk perubahan sistem ya dan perilaku. Gitu. Fokus pada transformasi yang sistematik, bukan hanya pendekatannya secara individu, baik itu. Sehingga ini pendekatannya secara komunitas ya, secara komunitas. Oke. Nah, apa sih urgensinya promosi kesehatan itu perlu ada di rumah sakit dan tempat kerja? Ya, ini ya terkait dengan beban penyakit tidak menular. Ya, beban contoh penyakit tidak menular apa? Hipertensi gitu ya, stroke, gitu. Jantung sekarang itu udah banyak ya di usia remaja maupun dewasa awal kurang dari 30 tahun atau 35 tahun di 35 tahun itu sudah banyak eh, yang mengidap penyakit hipertensi maupun penyakit jantung ataupun diabetes juga ya jantung, diabetes dan hipertensi itu adalah tiga penyakit tidak menular yang sering yang banyak ya dialami oleh remaja maupun dewasa awal gitu. Sehingga ini menjadi perhatian bersama gitu. Karena kan penyakit tidak menular itu kan penyakit kronis ya dan butuh penanganan yang sangat lama gitu ya, sangat lama dan biayanya juga yang mahal gitu. Nah, karena itu perlulah dicegah sedini mungkin. Ya, terutama tiga penyakit itu ya. Nanti itu tiga penyakit itu kan nanti bisa merebak ke penyakit-penyakit lainnya seperti stroke gitu ya, penyakit kanker gitu bisa juga. Ya, inilah penyakit tidak menular ini yang perlu diminimalisir atau dicegah sedini mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan risiko stres atau risiko kerja atau stres ya. Setiap setiap pekerja itu pasti pernah mengalami burnout ya. Burnout itu adalah kelelahan. Ya, kalian sendiri pun pasti ya pernah mengalami stres atau burnout, kelelahan. Nah, itulah perlunya lingkungan kerja ya. Oleh karena itu perlunya dukungan dari pihak manajemen untuk menyediakan promosi kesehatan, bagaimana cara kita coping ya, cara kita coping kalau kita mengalami stres kerja, bagaimana cara kita coping kalau kita ada burnout gitu ya, disediakan mungkin fasilitas refreshing, misalkan ya adanya gathering gitu misalkan antar karyawan itu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif ya.
lingkungan yang kondusif gitu, salah satu cara misalkan. Agar lingkungannya itu tetap bisa produktif. Kalau kita kerja terus kan stres ya, iya kan? Kerja terus kita akan stres. Lalu yang ketiga itu keselamatan pasien dan nakes. Ya, ya. Nah, terutama ini kan settingnya itu di rumah sakit dan tempat kerja ya. Kalau di tempat kerja itu mungkin orientasinya ke pelanggan gitu ya. Ke pelanggan, kalau di rumah sakit atau di puskesmas mungkin orientasinya ke pasien dan nakesnya itu sendiri untuk mendapatkan perlindungan kesehatan gitu. Nah, ini promosi kesehatan di tempat kerja, ini adalah nah, ini definisi tempat kerja yang sehat. Ya, tempat kerja. Ya, untuk mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ya, kalau ini kesehatan menurut WHO ya, fisik, mental, dan sosial. Ya, pekerja secara menyeluruh dengan melibatkan ini ya, manajemen. Perlu adanya dukungan manajemen dan perlu disupport oleh dan dilakukan oleh pekerjanya secara aktif. Ya, baik gini ya, sehat secara fisik, mental, dan sosial. Nah, tujuan promkes di tempat kerja apa? Ya ini ya. Yang pertama meningkatkan kinerja ya, meningkatkan kinerja dan output kerjanya. Yang kedua menurunkan angka eh, penyakit dan kecelakaan kerja. Ya, menurunkan angka penyakit, terutama penyakit-penyakit PTM ya, dan mengurangi juga angka burnout, stres gitu juga bisa. Dan yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan ya, kesejahteraan secara menyeluruh bagi karyawan atau pekerjanya itu sendiri. Nah, ini ya tahap perencanaan di tempat kerja maupun di rumah sakit sama ya dengan setting lainnya, baik itu di puskesmas maupun di kampus atau di sekolah, dimulai dari analisis situasi dulu. Ya, penentuan prioritas, penyusunan program hingga implementasi dan evaluasi. Ya, di mana perencanaan ya? Perencanaan itu adalah tahapan ya, tahapan yang paling penting untuk memastikan program promosi kesehatan itu tepat sasaran, efisien, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Ya, ibaratnya perencanaan program itu kan baru batas proposalnya ya, baru kalian sebatas membuat proposalnya. Nanti implementasinya itu ya nanti, misalnya. Ya, perencanaan itu baru sebatas makanya perlu proposal yang matang. Matang dalam artian itu adalah detail, ya, detail dan bagaimana proposal kalian itu nanti bisa menjawab apakah kegiatan ini nanti tepat sasaran, efektif dan efisien dan dapat dievaluasi kan. Nah, itu harus ada di perencanaan semuanya. Gitu. Ya. Nah, ini ya dimulai dari analisis situasi ya di tempat kerja. Ya, dimulai dari adanya identifikasi hazard ya. Hazard hazard itu apa ya? Bahaya ya. Bahaya baik secara fisik, kimia, biologis itu di yang tempat kerja. Ya, bisa juga melalui survei perilaku kesehatan ya, perilaku kesehatan untuk mengidentifikasi perilaku mereka gitu ya terkait dengan gaya hidup gitu, misalkan pola makan gitu misalkan. Bisa. Lalu yang ketiga itu bisa melalui data absensi dan penyakit kerja. Ya, pemantauan tren absensi dan pola penyakit kinerja. Nah, itulah sebagai tiga ini ya yang dijadikan sebagai dasar untuk kalian melakukan analisis situasi. Kalau kalian analisis situasi kan biasanya melakukan wawancara gitu ya. Bisa juga menggunakan kombinasi ya data nah ini data kualitatif bisa kalian melakukan wawancara atau survei gitu ya untuk mengetahui gambaran secara lengkapnya. Bisa juga menggunakan data kuanti terkait dengan absensi kira-kira pekerja di sana lebih banyak sakit karena apa gitu ya. Bisa juga ya. Di mana analisis situasi itu yang menjadi fondasi ya. Fondasi perencanaan agar program yang kalian jalankan itu tepat sasaran. Di mana tanpa data yang akurat, intervensi itu beresiko tidak relevan ya dengan kebutuhan nyata pekerjanya. Apa yang kalian buat ternyata nggak dibutuhkan nih oleh pekerjanya, makanya perlunya analisis situasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjanya itu sendiri. Gitu.
Nah, ada namanya strategi intervensi ya dan contoh program ya, di mana yang pertama itu terkait dengan edukasi dan aktivitas fisik. Contohnya misalkan adanya senam rutin karyawan dan penyuluhan kesehatan berkala gitu. Senam rutin di setiap hari Jumat gitu ya, misalkan di setiap weekend gitu misalkan. Nah, kalian juga bisa tuh ya sebagai mahasiswa juga bisa menyelenggarakan melalui himpunan mahasiswa, bisa tuh menyelenggarakan perlu adanya aktivitas fisik misalkan seminggu sekali gitu di lingkungan kampus gitu. Ya, karena kan ini jurusan kesehatan ini kan sebagai role model ya, sebagai contoh mungkin kalau kalian menginisiasi dulu mungkin nanti akan dicontoh oleh jurusan-jurusan lain. Ya. Lalu yang kedua terkait dengan kampanye perilaku sehat. Ya, misalkan terkait dengan program berhenti merokok ya di lingkungan karyawan atau pekerja gitu dan menyediakan makanan sehat bagi pekerja juga bisa ya bagi pekerja atau karyawannya. Ya, ini semacam MBG ya, MBG untuk karyawan, bukan untuk siswa. Ya. Lalu yang ketiga, perlu adanya manajemen stres ya dan K3. Ya, biasanya setiap karyawan itu pasti sering terkena burnout ya. Burnout udah masalah di kerjaan, belum lagi masalah di rumah tangga gitu misalkan. Perlu adanya pojok konseling gitu misalkan ya, pojok konseling untuk karyawan-karyawan yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya, atau stres atau burnout itu bisa gitu ya. Dan terkait dengan implementasi K3 ya, implementasi K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja agar pekerja itu tidak terkena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja gitu ya gitu. Nah, apa sih tantangan-tantangan implementasi perencanaan program promosi kesehatan di tempat kerja? Nah, salah satunya ya ini ya, dukungan manajemen yang rendah. Ya, di mana komitmen pemimpin itu sangat menentukan keberhasilan program. Kalau pemimpinnya nggak mau ya susah gitu. Makanya penting untuk melakukan pendekatan ya, pendekatan kepada pimpinan ya agar mereka mau. Oh, ternyata program ini penting untuk dilaksanakan di tempat kerja ataupun di rumah sakit seperti itu ya. Lalu yang kedua ya, waktu kerja padat ya. Di setiap pekerjaan apapun pasti memiliki waktu kerja yang padat sehingga kita sulit untuk mengatur waktu ya, menyentuh waktu atau sulit untuk berpartisipasi kalau misalkan ada kegiatan senam bersama di hari Jumat gitu misalkan atau enggak bersepeda di hari Jumat gitu misalkan ya. Dan yang ketiga ya ini partisipasi pekerja yang rendah gitu ya. Tuh. Di Polisi aja misalkan, jadi di setiap hari Jumat itu kan dulu ada gini ya, apa namanya, senam ya, senam bersama setiap hari Jumat untuk pegawai. Mungkin nggak sampai 20% yang hadir itu. Ya, paling yang hadir di bawah dari 30 orang gitu, dari berapa pegawai yang di Polisi ini. Nah, itu adalah kurangnya ya, kurangnya motivasi ya. Kurangnya motivasi dan kesadaran pekerja. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Gitu. Mungkin ya perlu dikemas acaranya semenarik mungkin agar pegawai itu mau memiliki motivasi lah untuk berpartisipasi. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan terkait kesehatan gitu ya atau olahraga gitu misalkan di tempat kerja. Ya. Nah, kita lanjut ke rumah sakit ya. Di rumah sakit itu ada namanya PKRS. Ada yang tahu kepanjangan PKRS? PKRS adalah pelayanan kesehatan, promosi kesehatan rumah sakit. Ya, promosi kesehatan rumah sakit. Ya. Nah, rumah sakit itu perlu juga menyelenggarakan promosi kesehatan di bawah unit promosi kesehatan rumah sakit. Biasanya itu digabung di unit marketing gitu ya. Biasanya kalau di rumah sakit itu, ya, terutama di rumah sakit swasta ya, biasanya digabung dengan unit marketing. Kalau rumah sakit pemerintah mungkin ada unitnya tersendiri terkait dengan promosi kesehatan rumah sakit itu sendiri. Ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan
yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. Tidak hanya pasien ya, kita juga mengedukasi keluarganya. Keluarganya itu biasanya penunggunya, yang nganterin gitu ya. Ya, tujuannya apa? Ya ini untuk meningkatkan kepatuhan pasien, mencegah penyakit dan komplikasi, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ya, nah sasaran dari PKRS itu sendiri yang pertama itu pasien. Ya, pasiennya, orang yang sakit ya, orang yang sakit. Penerima layanan kesehatan langsung. Ya, itu. Lalu yang kedua, keluarga pasien. Ya, sebagai support system. Ya, karena kan yang mendampingi kita kalau kita sakit kan pasti keluarga ya. Nah, itulah sebagai support system. Ya, sebagai pengingat bagi pasien. Ya, agar mereka cepat pulih atau cepat sembuh. Lalu yang ketiga, pengunjung. Ya, pengunjung itu pengunjung rumah sakit, ya, pengunjung rumah sakit gitu ya, pasien-pasien atau keluarga pasien yang lain gitu ya, terkait dengan penyebaran informasi kesehatan. Ya, gitu. Dan yang ketiga, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu sebagai pelaksana ya, dan edukator utama dalam menyampaikan informasi kesehatan. Nah, tahapan perencanaan PKRS itu sendiri sama ya dengan di setting-setting sebelumnya di puskesmas, di tempat kerja, di kampus atau sekolah, dimulai dari analisis situasi, prioritas masalah, materi, dan implementasi. Ya, sama ya. Nah, strateginya apa biasanya ya? Strategi dan media promosi kesehatan di rumah sakit. Ya, contohnya edukasi pasien di ruang tunggu gitu misalkan ya. Konseling kesehatan juga bisa dan advokasi kebijakan rumah sakit. Ya, medianya apa? Bisa poster atau leaflet, media edukasi, aplikasi digital rumah sakit dan edukasi langsung ya, edukasi langsung yang diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, nah ini monitoring, evaluasi dan tantangan PKRS ya. Nah, ada namanya indikator evaluasi dan tantangan. Ya, kalau indikator evaluasi itu berkaitan dengan kepatuhan pasien. Mau nggak mereka menjalankan apa yang kalian suruh, apa yang kalian sarankan, gitu misalkan. Tingkat pemahaman juga ya, tingkat pemahaman itu berkaitan dengan pengetahuan dan pendidikan. Biasanya semakin tinggi pendidikannya, mereka akan lebih aware terhadap kesehatannya. Dan penurunan readmission rate ya. Ini adalah penurunan terkait dengan angka kesakitan. Ya, angka kesakitan di rumah sakit. Ya, gitu. Semakin banyak nggak dia kontrol gini, apa namanya, kontrol seperti kontrol ulang ini, admission rate ini. Ya, gitu. Adapun tantangannya yaitu berkaitan dengan keterbatasan waktu, ya beban kerja tinggi, ya terutama untuk nakes, ya nakes atau tenaga kesehatan kurangnya koordinasi antar unit. Nah, ini adalah tantangan-tantangan ya yang sering dialami oleh eh, nakes yang menjalankan program PKRS di rumah sakit itu sendiri. Gitu. Mungkin ada yang dari rumah sakit IB dulu, ada nggak tantangan-tantangan yang kalian lihat lagi di dalam implementasi PKRS di rumah sakit? Kalau ada, kalian bisa tulis di kolom komentar ya apa yang tantangan apa yang kalian temuin di saat kunjungan gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan pendekatan perilaku dalam promkes. Nah, ini ada berbagai teori ya. Teori HBM terkait dengan persepsi ya. Teori TBM, teori plain behavior itu terkait dengan niat dan norma sosial yang mempengaruhi tindakan. Dan teori sosial kognitif teori ya, itu terkait dengan pembelajaran melalui observasi dan efikasi. Nah, inilah berbagai teori yang paling sering digunakan sih ini ya, HBM atau enggak ini ya, TBM. Ini juga sering juga digunakan. Ya, gitu.
Nah, keberlanjutan dan inovasi program. Nah, terkait dengan faktor keberlanjutan. Nah, penting banget perlu adanya dukungan kebijakan, terutama dari pimpinan. Ya, kalau misalkan pimpinannya nggak aware, ya kalian perlu advokasi, melakukan pendekatan kepada pimpinan bahwa kebijakan-kebijakan terkait dengan promosi kesehatan itu penting ada di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, instansi pemerintah maupun swasta gitu. Ya, agar terutama untuk meningkatkan ini ya kesehatan karyawannya, kesehatan karyawan dan kesehatan pegawainya. Lalu yang kedua, komitmen manajemen ya. Perlu adanya komitmen manajemen untuk melaksanakan, perlu adanya partisipasi aktif dari sasaran. Sasaran itu adalah pegawainya itu sendiri ya, dan integrasi dalam sistem organisasi. Ya. Nah, ini ada berbagai inovasi ya. Inovasi dalam promosi kesehatan terutama di rumah sakit ataupun di tempat kerja bisa berkaitan dengan digital health promotion ya. Digital health promotion itu membuat kalian konten-konten di TikTok, di Instagram gitu ya. Karena kan setiap pekerja itu pasti sekarang itu udah zaman digital, udah zaman globalisasi ya gitu. Bisa. Pasti semuanya punya akun ya, akun baik itu Instagram maupun TikTok maupun YouTube atau media sosial yang lain pasti ada. Ya, yang kedua, workplace wellness application. Nah, ini berkaitan dengan tempat-tempat kalian kayak bisa melakukan meditasi gitu ya, kayak yoga, kayak senam gitu ya, untuk merefleksikan diri agar tidak stres ya, tidak stres dan tidak burnout kalian dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga itu tele-education pasien. Ya, ini hampir mirip kayak telemedicine ya. Telemedicine ya. Ini sebuah edukasi yang berbasis digital ya atau berbasis aplikasi kalau misalkan mereka mau konsultasi. Kalau di Indonesia sendiri kan sekarang ada namanya Halodoc ya. Halodoc atau enggak platform startup digital yang lain itu sebagai media konsultasi ya, konsultasi bagi karyawan kalau misalkan mereka perlu dukungan gitu dalam untuk meringankan beban mereka gitu. Nah, ini ada sebuah studi kasus ya di mana sebuah perusahaan menjalankan program workplace wellness ya. Namun partisipasi pekerjanya hanya 30%. Rumah sakit mitra memiliki PKRS, namun edukasi pasiennya tidak konsisten karena tenaga kesehatannya sibuk. Coba dianalisis apa faktor penyebab rendahnya efektivitas program pada kedua setting tersebut. Ya, baik itu di tempat kerja maupun di rumah sakit ya. Dan yang kedua, coba rancang strategi perencanaan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk kedua setting tersebut. Ya, nanti silakan kalian kerjakan di link ini. Ya, gitu. Oke. Nah, kesimpulannya apa dari mata kuliah terkait dengan materi perencanaan program promosi kesehatan terutama di tempat kerja dan rumah sakit ini, di mana perencanaan program promosi itu harus disesuaikan dengan setting, ya, setting masing-masing tempat. Ya, walaupun tahapannya sama ya, dari analisis situasi, menentukan prioritas, sampai kalian melakukan monitoring dan evaluasi, tapi kita perlu adanya perencanaan yang disesuaikan dengan setting. Ya, masing-masing tempat itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, di mana ya ini karakteristik yang berbeda, sasaran yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan tantangan-tantangan di setiap lokasi itu memiliki yang berbeda. Di mana kunci keberhasilannya ditentukan oleh strategi yang tepat, ya, partisipasi yang aktif, dan manajemen yang kuat. Ya. Terutama manajemen. Kalau misalkan tidak ada dukungan dari pimpinan atau manajemen yang mendukung terkait program itu tidak akan perlu berjalan. Makanya penting banget
Kunci keberhasilan salah satunya yang paling penting adalah dukungan manajemen yang kuat. Setelah adanya manajemen yang kuat, perlu ada strategi yang tepat dan partisipasi yang aktif dari seluruh karyawan itu sendiri. Oke, itu saja materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat ya, nanti akan saya jawab. Mungkin itu aja materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ya, silakan dipelajari materinya. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, selamat